got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Mutiara dengan NIM 091058042304. Kelas A semester 1, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Syahril SPD MPD. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang akidah syahihah. Pengertian akidah syahihah atau akidah yang benar, yaitu akidah yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Inilah akidah yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni semua kabar yang datang dari Allah Ta'ala dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang syahih, seperti berita tentang surga neraka, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, siksa dan nikmat kubur. Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, tak kala akidah sahihah adalah pondasi dan asas agama Islam, dan telah diketahui dengan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa segala amal dan ucapan tidak akan sah dan tidak akan diterima kecuali jika muncul dari akidah syahihah. Jika akidah seseorang itu tidak benar, maka akan gugur segala cabangnya berupa amalan dan ucapan, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasarin. Yang artinya, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh hapuslah amalannya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran tentang akidah sahihah ini. Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan bahwa akidah syahihah teringkas dalam 1. Iman kepada Allah. Di antaranya, iman kepada Allah adalah iman atau yakin bahwa Allah ialah yang benar, Allah berhak disembah tanpa menyembah kepada yang lain, karena dialah pencipta hamba-hambanya, dialah yang memberikan rezeki kepada manusia, dialah yang mengetahui segala perkara yang dilakukan manusia, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dialah yang maha kuasa dan mengazab manusia yang berbuat maksiat. Iman kepada Allah mencakup keakuan terhadap semua yang telah diwajibkan Allah kepada manusia. Di antaranya yang terdapat dalam rukun Islam, yaitu syahadat atau persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah mengandung makna keyakinan bahwa Allah mempunyai malaikat yang diciptakan untuk mentaati perintah-perintahnya. Malaikat disifati sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, yang senantiasa melaksanakan perintahnya. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Secara umum, seorang mukmin harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya, dan tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Seorang muslim harus meyakini nama-nama
kitab yang telah diberitakan kepada manusia seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang paling utama di antara kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran merupakan penutup, pemelihara, dan pembenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran inilah yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sumber bagi seluruh manusia. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Setiap muslim harus beriman bahwa Allah telah mengutus kepada hamba-hambanya beberapa rasul dari jenisnya sendiri untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir mencangkup keimanan terhadap segala sesuatu yang diberikan Allah dan Rasul-Nya yang berkaitan dengan hari akhir, misalnya berita tentang apa yang terjadi setelah kematian, mengenai fitnah kubur dan azab. Iman kepada qadar atau takdir. Iman kepada qadar meliputi 4 perkara. Yang pertama, meyakini bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah dan akan terjadi. Allah mengetahui keadaan hamba-hambanya. Allah mengetahui rezeki, ajal, dan perbuatan manusia. Segala urusan dan gerak mereka tidak pernah luput dari pengawasannya. 2. Keyakinan akan adanya catatan Allah tentang apa yang telah ditakdirkan dan telah diputuskannya. 3. Keyakinan bahwa kehendaknya tidak dapat diganggu-gugat. Jika Allah berkehendak, maka jadilah. Dan jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. 4. Keyakinan bahwa Allah adalah pencipta seluruh alam yang ada. Tidak ada pencipta selain Dia. Dan tidak ada Rabb selain Dia. Itulah prinsip-prinsip keimanan yang meliputi 6 yang masih disebut dengan rukun imam. Dan dalil-dalil tentang 6 prinsip ini sangatlah banyak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rasulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasulullah telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Anugerah akidah syahihah. Pertama, terpelihara harta dan darahnya di dunia dan akhirat. Maksudnya, terpelihara harta dan darahnya adalah bahwa orang itu haram untuk dialirkan darahnya, dibunuh, bahkan dilukai. Jangankan hal itu, disinggung perasaannya saja tidak boleh. Termasuk juga harta mereka haram untuk diambil. Yang kedua, akan diselamatkan dari azab di akhirat. Yang ketiga, sebanyak apapun kesalahan dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, walaupun dosa itu memenuhi langit dan bumi.
Orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang apabila mereka terjerumus ke dalam dosa besar, maka mereka cepat ingat kepada Allah dan meminta ampun atas dosa-dosanya. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.